apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini, aku ingin ajak kalian ngobrol tentang film KKN di Desa Penari yang akhir-akhir ini menjadi trending topik. Kenapa ya bisa bikin menjadi trending topik seperti itu? Karena sampai hari ini, dari mulai film itu dirilis di April 2022, sudah menembus 8 juta penonton. Yeay! Mantul, mantul, mantul. Tapi nih ceritanya ya, walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol aja, baiknya kan ngobrol tuh yang bermakna ya. Juga kalau bisa sih ada sedikit manfaat. Nah, biar nggak ngalor ngidul atau kelebaran kesana kemari, kita batasin 4 ya obrolannya ya. Yang pertama adalah sumber cerita dari film ini. Yang kedua adalah sinopsis singkat. Yang ketiga, sisi baik dan sisi menarik dari film ini. Dan yang keempat, yang jadi inti dari video ini adalah argumen dan opini saya pribadi tentang film ini. Ada beberapa kekurangan, saya simpulkan 4 kekurangan film KKN di Desa Penari. Nah, kita langsung ke yang pertama ya, yaitu sumber cerita. Jadi cerita ini ditulis oleh Simpleman. Kalau mungkin buat teman-teman yang sering lihat Twitter, pasti nggak asing ya dengan kisah ini. Nah, ini film disutradarai oleh Awi Suryadi, dirilis tahun 2022, tepatnya bulan April. Sedangkan pemerannya itu sekelompok mahasiswa, 3 perempuan 3 laki. Yang perempuan itu Nur, Widya, dan Ayu. Sedangkan yang pria Bima, Wahyu, dan Anton. Ada juga sosok dari Pak Lurah, yaitu Pak Prabu, juga seorang dukun di desa itu, yaitu Mbak Buyut ya. Nah, seperti itu sumber ceritanya. Nah, yang kedua, sinopsis. Sinopsisnya itu jadi kisah ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang sedang KKN memilihlah sebuah tempat di desa itu, yaitu Desa Penari. Nah, disitulah mulai ya kejadian-kejadian horor dan misteri. Karena di desa itu memang ceritanya ada sesuatunya ya. Berproses sampai ya kejadian lah yang tidak diharapkan ya. Dan setelah itu endingnya ya sedih juga sih ya, karena ada korban 2. Itu kan tidak diharapkan. Nah, seperti itu sih sinopsis singkatnya. Jadi sinopsis singkatnya seperti itu. Ceritanya juga sederhana, hanya dibumbui-bumbui di proses hantu perhantuannya. Nah, sekarang kita ngebahasin hal-hal positif dan hal-hal baik, hal-hal menarik di film ini ya. Yang aku notkan sih 5 ya. Sebetulnya sih memang mungkin ya banyak, cuman buat saya pribadi menotkan 5. Yang pertama itu adalah teknologi perangkat itu yang benar-benar berteknologi, yang bagus, yang canggih gitu ya. Jadi saat pengambilan gambarnya pun itu memang bagus banget. Juga soundnya itu ya, istilahnya kalau nggak salah ya Dolby Stereo kali ya, mungkin ya, nggak ngerti deh. Pokoknya istilahnya ketika kita nonton di situ, kita benar-benar masuk di situ ya, seolah-olah ketika kita masuk ke hutan itu serasa kita benar-benar ada di hutan, karena memang dengan sound yang canggih, dengan pengambilan gambar yang bening, seolah-olah nyata. Nah, itu sisi baiknya di situ yang pertama. Yang kedua, pemerannya itu. Jadi saya tuh suka pemerannya itu ya. Jadi mereka yang cewek aja nih ya khususnya ya. Jadi yang cewek ini benar-benar memang udah dasarnya cantik tapi natural. Kalau film-film sekarang kan kadang ada ya menggambarkan wanita desa yang miskin, tapi kok ininya sulam alis ya, bibirnya lipstiknya sampai merah matte, pokoknya gadis miskin, gadis di desa, tapi kok make upnya sangat melebihi banget ya. Nah, kalau ini enggak ya, di saat dia keringetan, jerawat, pori-pori emang sampai kelihatan banget. Nah, aku bilang ini natural ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini sangat meng-up pesona alam Indonesia. Jadi
pernah terpikir kalau yang indah-indah itu di Lombok gitu ya, di daerah seberang sana, tapi ternyata di Jawa juga banyak sekali yang indah ya, karena mungkin uh, sebetulnya memang banyak yang indah, tapi ini benar-benar mengekspos. Kalau misalnya orang luar melihat, waduh, mantap, surantap banget ya pesona alam Indonesia, pasti kan berpikirnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga itu adalah mengangkat pesona alam Indonesia. Nah, tadi kan baru 3, sedangkan aku menotnya 5 ya, berarti 2 lagi. Yang keempat itu adalah film ini mengangkat seni tari, biar bagaimanapun kan ada tariannya ya, itu tarian Jawa. Itulah tarian Jawa diangkat, itu bagus sekali karena tarian itu adalah salah satu budaya Indonesia yang terlihat indah. Selain dari itu, memperkenalkan juga satu sosok tokoh atau legenda ya, legenda gimana ya bilangnya ya, permistisan. Kita kan kenal si Manis Jembatan Ancol, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Nah kalau ini Badarui. Jadi kan abis nonton film ini jadi penasaran nih, Badarui itu siapa ya? Dan gimana sih sejarahnya? Nah kalau aku kan seperti itu ya, makanya aku cari-cari. Nah itu memperkenalkan hal-hal seperti itu juga kan biar gimana kan pengetahuan juga. Gak apa-apa juga kan pengetahuan itu kan gak mesti yang sifatnya akademis atau gimana gitu kan, itu juga pengetahuan juga. Jadi kita jadi tahu. Nah yang kelima adalah promonya atau publikasinya film ini. Promo dan publikasinya itu sangat bagus. Dia itu selalu muncul di seluruh medsos yang ada ya. Facebook, Instagram, TikTok pasti selalu muncul. Nah itu gencar sekali promonya, publikasinya, dan cara digital marketingnya juga bagus. Jadi diambil cuplikan-cuplikan yang kira-kira agak-agak sangat menarik untuk di-up. Nah jadi itu 5 sisi menarik dari film ini. Nah itu tadi 5 menariknya film KKN di Desa Penari. Berikutnya adalah 4 sisi kekurangan dari film ini. Tapi sebelumnya diputar dulu ya, biar gak bosen. Tapi muternya sendiri, maklumlah. YouTuber pemula bin amatiran. Kasian banget deh ya. Nah yang pertama adalah alur. Film ini alurnya kurang jelas. Kalau yang aku lihat, jadi semacam ngeliatin cuplikan 1, cuplikan 2, cuplikan 3. Nah sebetulnya nggak kayak gitu ya. Karya seni, apapun bentuknya, mau dia karya seni verbal, visual, audio visual, mau itu tulisan, tetap alur itu harus ada. Alur itu kan rangkaian utuh. Jadi tidak hanya asal dari A sampai Z, tapi rangkaian utuh yang bisa menyambungkan satu kejadian ke kejadian berikutnya. Jadi harus teratur, terstruktur. Makanya itu dikatakan alur. Nah di film ini aku nggak lihat ada alur. Jadi tiba-tiba aja si sosok Nurnya itu begitu datang udah lihat sosok kakek misterius. Ketika mandi lihat genderuwo. Jadinya tuh yang nontonnya malah ini apa ya? Jadi rada-rada aneh kalau menurut saya. Jadi tetap alur itu harus ada. Harus jelas. Dari mulai opening sampai ke konflik atau masalah apa. Ada masalah apa di sini, klimaks sampai ke landing lagi. Atau bisa juga dibalik, misalnya kilas balik ya. Langsung dari permasalahan terus ke bawah. Pokoknya alur harus jelas, dan film ini alurnya menurut saya pribadi adalah kurang jelas. Nah yang kedua, sebetulnya senternya di mana sih? Apa sih yang mau diangkat? Kan kalau misalnya berangkat dari judul ya, KKN di Desa Penari. Mau diangkat KKN-nya mungkin akan kurang menarik ya, karena itu kan bukan mau nyeritain KKN-nya, tapi kejadian KKN di Desa Penari itu ada apa aja. Tapi setidak-tidaknya KKN-nya juga diangkatlah sedikit biar ada edukasinya juga, karena
Ini kan mumpung-mumpung nih film lagi jadi pusat perhatian dan pasti diprediksikan akan jadi pusat perhatian. Ya KKN itu diceritain lah sedikit-sedikit, jangan sampai kalau yang saya lihat tuh KKN-nya cuman tulis-tulis nggak jelas, tulis-tulis nggak jelas di depan si kolam itu ya, kolam apa tuh namanya, lupa. Paling enggak tuh harus jelas program kerjanya tuh apa, paling enggak nggambarin misalnya kan kelihatannya itu akan membangun sistem pengairan di desa itu. Boleh dilihatin lah sedikit misalnya ya, mapnya gitu, ini saluran airnya nih kita akan ngambil dari curug mana, akan dialirkan kemana, atau gimana cara pengairannya, pakai teknologi apa, pakai cara tradisional apa, setidaknya itu digambarin sedikit biar ada kualitas dari filmnya itu. Atau kalau memunculkan desa penarinya itu kurang kuat juga kemarin saya nontonnya, karena cuman beberapa kali aja kok narik kolosalnya ya, ketika beberapa mahasiswi dan mahasiswanya itu ngedenger ada gending misterius. Nah, sebetulnya bisa tuh ada sosok-sosok yang tiba-tiba berkelebat di dalam pikirannya atau apa, yang lebih sering lah, lebih intens lah tentang kepenarian misteriusnya itu kayaknya agak minim, agak kurang. Nah, jadi senternya juga tidak diangkat. Atau mau ngangkat si sosok misteriusnya itu, si Badarwi itu siapa sih si Badarwi? Kok cuman gitu-gitu aja gitu ya. Cuman ngeliatin, mengganggu, nari. Padahal Badarwi itu sosok yang bisa dikenalkan juga sedikit ya. Misalnya yang saya baca, Badarwi itu adalah salah satu anggota kerajaan siluman di Laut Selatan. Jadi dia itu anak buahnya Nyi Roro Kidul. Nah, karena dia berkhianat sama Nyi Roro Kidul, maka diusirlah sama Nyi Roro Kidul. Dia pindah ke tempat lain. Nah, dia tuh merasuki seorang lurah wanita. Lurah wanita itu juga sosok yang cukup banyak kemampuan dalam apa ya, istilahnya silat tapi mistis gitu ya. Nah, jadi dia masuk ke sosok itu, dan kemudian karena dia si Bu Lurah ini juga selain pandai punya ilmu bela diri yang tinggi, punya ilmu mistis juga, dirasuki oleh si roh Badarwi itu. Nah, akhirnya itu kan ada ceritanya tersendiri. Nah, itu tidak diangkat ya, cuman Badarwi nari-nari, matanya yang istilahnya melirik sana melirik sini, serem, cuman gitu, tapi nggak diangkat. Kalau orang yang misalnya ingin mengenalkan sesuatu ya kenalkanlah, walaupun tidak usah mendalam, tapi ada deskripsinya lah sedikit. Nah, itu tuh center tidak terangkat di film ini. Nah, yang ketiga itu dari sisi pemain, memang sih diakui ya pemainnya itu cantik, natural ya, dan mereka juga pastinya sudah berusaha keras, bekerja keras, belajar keras untuk menghasilkan acting yang terbaik. Tapi memang mungkin namanya juga review jujur ya, memang actingnya masih belum maksimal. Jadi kita juga yang nonton belum yang pas lihat acting mereka wow gitu, belum yang kayak gitu, masih oh ya udah biasa aja, masih begitu sih. Nah, yang keempat atau yang terakhir, nah ini buat aku tuh sulit juga untuk menuangkannya ya, ngebahasainnya gimana. Tapi yang jelas omong gampangnya, kalau kita ngebanding, ada film-film zaman dulu teknologi belum canggih, orang-orangnya juga pastinya kan untuk belajar acting juga masih terbatas, backgroundnya juga yang itu aja, tapi kejadian-kejadian horornya juga nggak yang banyak macem, tapi kok bisa serem gitu ya, bisa merinding. Tapi kalau ini teknologi sudah canggih, pastinya juga si pemain-pemainnya juga dilatih dulu sebelumnya, terus banyak kejadian-kejadian horornya tapi nggak bikin merinding. Nah, itu di situ saya tidak bisa menilai ya ini bagian apa nih. Kalau yang dunia peraktingan itu mungkin bisa tahu, tapi kalau saya nggak tahu. Jadi emang kenyataannya review jujur, KKN di Desa Penari itu tidak membuat saya menjadi merinding atau tidak membuat saya menjadi gimana gitu, enggak, dibanding film-film yang pernah saya
tonton di zaman atau di era dulu. Nah teman-teman, itu tadi review jujur film KKN di Desa Penari. Tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa film itu kurang, tetapi pastinya banyak yang bagusnya juga. Ini adalah bentuk dari apresiasi. Apresiasi itu nggak mesti harus selalu muji-muji yang bagus gimana, tapi juga ketika kita mengetahui ada kekurangan-kekurangan, berarti kita benar-benar nonton dong, berarti kita benar-benar menikmati film tersebut. Itu tadi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dah.